Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prestasi Utsman bin Affan dan prestasi Ali ibnu Abi Thalib. Dimulai dari yang pertama, yakni prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah mengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Prestasi beliau antara lain adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masanya disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah: Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah atas saran dari Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Prestasi yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke wilayah Indonesia. Muawiyah bin Abi Sufyan pada masanya itu kemudian dikenal sebagai Bapak Armada Laut umat Islam. Prestasi yang keempat adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Utsman bin Affan mengadakan perluasan wilayah dakwah Islam. Yang pertama adalah ke wilayah Khurasan. Beliau mengutus Sa'ad bin Ash dan Hudzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia, yakni Salman Rabi'ah al-Bahili diutus Utsman bin Affan untuk berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Ketiga, perluasan wilayah dakwah Islam adalah ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Keempat adalah penaklukan Rai dan Azerbaijan. Kelima, perluasan dakwah Islam ke Amuria dan Siprus. Ini adalah beberapa wilayah
dari perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan. Ini adalah makam Utsman bin Affan yang jauh dari kata mewah, hanya ditandai dengan dinding tanah yang dikeringkan. Beliau meninggal syahid pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah atau pada bulan Juni tahun 656 Masehi, hari Jumat setelah Asyar. Beliau radhiyallahu an meninggal di usia 82 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Dilanjutkan pada prestasi Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih sangat kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib antara lain adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja pada masa Utsman. Akan tetapi ternyata pejabat tersebut banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Memberantas korupsi, yaitu mencabut fasilitas pejabat yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberikan fasilitas negara. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prestasi berikutnya adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Kebijakan tersebut ternyata mendapatkan tantangan dan perlawanan dari mantan penguasaan dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Perlu diketahui bahwa Perang Jamal adalah perang antara kelompok Siti Aisyah melawan kelompok Ali bin Abi Thalib. Dinamakan Perang Jamal karena di saat melakukan peperangan tersebut, Siti Aisyah mengendarai unta. Sedangkan Perang Siffin adalah perang kelompok Ali bin Abi Thalib melawan kelompok Muawiyah. Memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Abu Aswad Ad-Du'ali adalah penemu ilmu nahwu dan harokat dalam Al-Quran. Beliau lahir pada tahun 605 Masehi dan hidup di masa Khalifah Utsman dan Ali. Beliau pernah menjabat gubernur di Basrah dan beliau wafat pada tahun 688 Masehi. Perlu diketahui, dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau kata. Contoh kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadu
Muhammadan, Muhammadin. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk dalam kalimat. Contoh kata doroba bisa berubah menjadi duriba, yadribu, doribu, madlubun, darban, darbatan. Prestasi Ali yang berikutnya adalah pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di bawah ini adalah peta di mana gambar panah menunjukkan dari letak kota Kufah, baik dilihat dari Mekah, dari Madinah, atau dari daerah-daerah yang lain. Sampai di sini saja untuk prestasi pembahasan dari para Khulafaur Rasyidin, khususnya pada Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk menguji pengetahuan kalian pada materi yang telah kita pelajari, silahkan dikerjakan pertanyaan berikut. 1. Utsman bin Affan dijadikan khalifah pada umur berapa tahun dan berapa tahunkah masa pemerintahannya? 2. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, penyusunan atau kodifikasi Al-Quran yang dikumpulkan menjadi lembaran yang disatukan disebut dengan Pertanyaan ketiga, Gubernur Suriah yang mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah 4. Berapa lamakah Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah sebagai khalifah? 5. Sebutkan 2 prestasi Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.